Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Alian Saputra dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, jurusan Teknik Informatika dari kelas IF 18A. Jelaskan mengenai materi atau teori dari memori untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Mikroprosesor. Langsung saja ke pembahasan materinya. Memori itu merupakan istilah dari generik yang merujuk pada media penyimpanan data pada komputer. Jadi setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan di dalam memori fisik. Dan data disimpan dalam memori fisik itu bersifat sementara atau biasa disebut dengan RAM, Random Access Memory. Karena data yang disimpan di dalamnya akan tersimpan selama komputer tersebut masih dialiri daya atau nyala. Ketika komputer itu mati atau di reset atau di restart pun, jadi data-data yang sebelumnya belum disimpan akan hilang karena itu termasuk ke dalam memori penyimpanan sementara atau RAM. Jadi untuk disimpan data atau menyimpan data dengan permanen itu bisa dengan melakukan penyimpanan data di hard disk atau floppy disk, sehingga data tersebut dapat dibuat kembali. Jadi ketika di restart atau di reset, data tersebut bisa dibuat kembali. Jadi ada klasifikasi memori di sini atau bisa disebut diagram urutannya. Yang pertama itu ada utama, di mana ada RAM, RAM, dan cache. Ada implementasi memori utama, yang mana ada memori stub, memori modular, memori virtual, dan ada memori pembantu. Di dalamnya ada pita magnetik, disk magnetik, floppy disk, dan yang terakhir organisasi disk. Pembahasan yang utama, RAM, Random Access Memory, penyimpanan yang dapat diakses dalam waktu tetap, tidak memperdulikan letak data dalam memori. Jadi RAM biasanya itu tempat penyimpanan primer memori utama dalam komputer untuk mengubah informasi secara aktif. Adapun ROM atau random merupakan jenis lain dari RAM, karena sifatnya yang sebenarnya juga random, seperti halnya SRAM ataupun DRAM. Beberapa bagian dari space address RAM, memori utama dari sebuah sistem, dipetakan ke dalam satu atau dua chip ROM. RAM diakses melalui alamat lokasi yang dapat dapat diakses secara acak atau random, membutuhkan waktu akses yang sama tanpa tergantung lokasi fisiknya di dalam memori. Jadi RAM itu terdapat dua jenis, ada statik dan dinamik. RAM statik itu menyimpan nilai-nilai biner dengan menggunakan konfigurasi gerbang logika flip-flop. Dan RAM dinamik tersusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Jadi RAM itu ada dua jenis ya, statik dan dinamik. Ini ada proses pengelamatan dari RAM. Teman-teman bisa lihat dan bisa pahami sendiri ya. Saja ke CAM atau Content Address Memory. CAM itu apa sih? Memori diakses berdasarkan isi, bukan alamat. Jadi diaksesnya itu berdasarkan isi, bukan alamat atau address. Pencarian data dilakukan secara simultan dan paralel dengan basis isi memori. CAM atau Content Addressable Memory disebut juga sebagai memori asosiatif.
Di sini ada proses dari CAM, di mana ada input dan write kepada associative memory, di mana register A akan mengirimkan kepada associative memory dan match register juga akan mengirimkan kepada match associative memory dan menghasilkan output. Lanjut ke memory cache. Jadi memory cache itu dapat membantu kerja memori utama. Sebagai perbandingan waktu akses memori cache lebih cepat 5-10 kali dibandingkan memori utama. Prinsip kerjanya itu cache berisi salinan sebagai isi memori utama. Lalu membaca memori word, dilakukan pemeriksaan mengetahui apakah word tersebut berada di cache. Jika word memori terdapat di cache, maka akan dikirimkan ke CPU yang dikenal sebagai proses EIT. Dan selanjutnya itu ada kali ini ada pemindahan word, pemindahan blok, di mana CPU, cache memori utama itu saling mengirim. Ada memory stack berupa struktur data tidak tetap yang digunakan untuk menyimpan alamat kembali dalam parameter yang dilalui dalam subroutine call dan return. Memanipulasi alamat. Ini ada gambaran mengenai proses memory stack. Perintah push berguna untuk memanipulasi data pada step. Memori modular. RAM dipisah menjadi modul-modul yang berbeda, yaitu MAR atau MBR. Penggunaan memori modular biasanya pada sistem dengan prosesor offline dan prosesor array. Di bawah ini ada proses memori modular oleh modul alamat. Memori virtual. Langsung ada gambaran proses memori virtual di mana pengalamatannya akan ke real memory atau penyimpanan yang real. Memori pembantu. Dalam diagram pertama atau awal itu ada yang utama dan ada juga memori pembantu. Di mana memori pembantu itu terdapat di dalamnya ada pita magnetik. Merupakan suatu lajur plastik tipis. Lebarnya itu 1,5 inci yang dilapisi dengan perekaman magnetik. Jadi yang seperti plastik tipis itu adalah sebuah rekaman data-data. Dan ada juga disk magnetik, merupakan sebuah lembaran datar platter terdiri atas sebuah disk drive, sebuah kendali disk interface, dan satu atau lebih disk. Proses pemeriksaan ke disk yaitu disk drive akan menimbulkan kemagnetan pada titik di atas permukaan disk yang secara langsung di bawah head. Proses pembacaan dan disk head agar dapat mendeteksi perubahan arah kemagnetannya. Adapun floppy disk merupakan lembaran datar yang tipis dan fleksibel, hampir sama dengan hard disk, tetapi kapasitas penyimpanan lebih rendah. Dan yang selanjutnya ada organisasi disk. RAID, Redundancy Array of Independent Disk atau RAID. RAID adalah sekumpulan disk drive yang dianggap sebagai sistem tunggal disk. Jadi data didistribusikan ke disk array. Kapasitas redundant disk digunakan untuk menyimpan informasi, paritas yang menjamin recoverability, dan ketika terjadi masalah atau kegagalan disk. Oke, mungkin itu saja pembahasan memori yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.